Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang Accounting Information System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Sioningrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Farimoli Atmaja, NPM akhir 89. Saya Saadatul Daraini, NPM akhir 100. Perkenalkan, saya Mezara Nama Cahyani dengan MM akhir 104. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardansyah dengan NPM akhir 026. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan sistem akuntansi. Nah, sistem adalah serangkaian metode, prosedur, rutinitas terperinci yang menjalankan aktivitas tertentu, melaksanakan tugas, mencapai sasaran atau tujuan, atau memecahkan satu atau beberapa masalah, misalnya perguruan tinggi. Nah, data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan dan diproses untuk memberikan makna dan konteks yang dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi adalah kombinasi orang dan teknologi dalam suatu organisasi yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi memerlukan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus mereka jalankan. Nah, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh seseorang, komputer, atau mesin, dan yang membantu mencapai tujuan organisasi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Untuk kebutuhan informasi, terdapat tipe informasi yang dibutuhkan untuk keperluan antara lain. Yang pertama, informasi keuangan, informasi non-keuangan, informasi dari internal, dan informasi dari eksternal. Sedangkan untuk proses bisnis ialah sekumpulan aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti menjual barang kepada pelanggan atau membeli bahan baku dari pemasok. Next. Untuk siklus akuntansi, di sini terdapat 5 siklus. Yang pertama, siklus pendapatan, yaitu di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji di masa depan untuk mendapatkan kembali menerima uang tunai. Yang kedua, siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi produk dengan imbalan uang tunai atau janji pembayaran tunai di masa mendatang. Yang ketiga, siklus produksi atau siklus konversi, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi. Yang keempat, siklus sumber daya manusia atau penggajian, tempat karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Yang terakhir, terdapat siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang, dan di mana investor dibayar dividen dan bunga dibayarkan atas pinjaman. Next. Di sini dalam gambar 1.2, sistem informasi akuntansi, SIA di SNS berfungsi sebagai pusat informasi yang berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk pihak eksternal, di sini terdapat
penjual, pelanggan, investor, kreditor, dan bank. Untuk pihak internal, yaitu karyawan, manajemen, dan pemerintah atau agensi. Nah, dari diagram di tengah gambar menunjukkan bagaimana SIA di SNS mengintegrasikan berbagai aliran informasi dan transaksi dari berbagai pihak. Nah, di sebelah kiri dan kanan diagram terdapat aliran masuk dan keluar dari SIA yang menunjukkan transaksi seperti pembelian, pembayaran, penjualan, dan pelaporan keuangan. Next. Di sini terdapat SIA dan subsistemnya. Pada gambar 1.3 tersebut, sistem buku besar dan pelaporan menjadi pusat di mana semua data dari siklus yang berbeda dikumpulkan. Nah, sistem ini memastikan bahwa informasi keuangan yang tepat dihasilkan untuk digunakan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana informasi mengalir melalui berbagai siklus transaksi dan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan organisasi untuk menyediakan informasi akuntansi yang komprehensif dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi, sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Nah, sistem ini mencakup orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan. Next, tadi kan dijelasin oleh teman saya ya, apa itu sistem informasi akuntansi. Di dalam sistem informasi akuntansi ini itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada orang-orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Dan ketiga, ada data tentang organisasi dan kegiatan bisnisnya. 4, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, ada kontrol internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data sistem informasi akuntansi. Next. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi ini bermanfaat bagi organisasi. Di antaranya yang pertama ada meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Kedua, meningkatkan efisiensi. Ketiga, meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan yang kompetitif. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Kelima, memperbaiki struktur pengendalian internal. Dan terakhir, ada meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Bisa di next. Nah, next ini kita bahas penggunaan AI dalam sistem informasi akuntansi. Penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, pengumpulan dan penafsiran data, evaluasi cara penyelesaian masalah, pemilihan metodologi solusi dan penentuan serta penetapan solusi. Nah, AI ini menggunakan sistem komputer untuk mensimulasikan proses kecerdasan manusia seperti pembelajaran, memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakannya, penalaran, menafsirkan data, dan menggunakan aturannya untuk sampai pada kesimpulan, dan pengembangan diri atau belajar dari informasi dan pengalaman masa lalu untuk meningkatkan aturannya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penggunaan AI di beberapa bidang. Yang pertama ada bisnis, di mana algoritma AI dapat menentukan cara pelanggan dengan lebih baik. Chatbot situs web menyediakan layanan pelanggan langsung. Yang kedua ada pendidikan, di mana perangkat lunak AI secara otomatis dapat menilai pekerjaan siswa dan menilai kinerja siswa. Yang ketiga ada keuangan, di mana algoritma ini pemilihan saham berbasis robo memberikan saran tentang saham apa yang akan dibeli dan dijual.
Selanjutnya ada kesehatan. AI ini dapat membuat diagnosis yang lebih baik dan lebih cepat daripada manusia, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil pasien dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk menemukan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, mengkomunikasikan, dan menerapkan pola yang bermakna dalam data untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, alat analisis data ini diambil dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pemrograman komputer, matematika, riset operasi, dan statistik. Alat analisis yang paling efisien adalah alat yang terdapat sumber daya komputasi yang melimpah dan terdapat sejumlah besar data dari berbagai basis, data internal atau eksternal. Bagian penting dari sebagian besar alat analitik adalah dashboard data. Nah, selanjutnya ada dashboard data. Nah, tampilan titik data paling penting, metrik dan indikator kinerja utama dalam diagram garis atau batang, tabel atau pengukur yang mudah dipahami. Dashboard ini dapat menyediakan lokasi sentral bagi bisnis untuk memantau kinerja. Dashboard yang terhubung ke sumber data internal dan eksternal dapat menganalisis data dan menampilkan secara visual dalam format yang mudah dipahami. Dashboard ini juga biasanya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu proses bisnis, departemen, atau seluruh perusahaan. Baik, yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada blockchain. Blockchain adalah catatan digital individual, disebut blok, yang dihubungkan bersama menggunakan kriptografi dalam satu daftar yang disebut rantai. Blockchain dikelola oleh jaringan yang mengikuti protokol untuk komunikasi antar simpul dan memvalidasi blok baru. Tidak diperlukan otoritas pusat yang mengendalikan semuanya. Informasi yang tercatat dalam blockchain dipublikasikan sehingga setiap orang di jaringan peer-to-peer blockchain memiliki salinan blockchain dan semua transaksi dapat diakses oleh semua orang. Lalu yang selanjutnya ada manfaat blockchain. Yang pertama yaitu ada akurasi. Nah, transaksi menggunakan blockchain akan diverifikasi oleh ribuan komputer yang terhubung dalam jaringan, bukan oleh manusia yang rentan terhadap kesalahan. Lalu ada transparansi. Semua detail transaksi menggunakan blockchain, termasuk nama pengguna peserta, jumlah transaksi, tanggal dan waktu transaksi, dan siapa yang melakukan transaksi dapat dilihat semua orang di blockchain ini, termasuk regulator, auditor, dan lainnya yang berwenang. Lalu tidak perlu pihak ketiga. Proses konsensus semua simpul dalam jaringan yang menyetujui konten blockchain memungkinkan pihak-pihak yang tidak saling percaya untuk melakukan transaksi dengan aman tanpa pihak ketiga yang terpercaya. Next. Lalu ada keamanan. Blockchain sulit dibobol. Sangat sulit untuk kembali dan mengubah isi blok karena setiap blok berisi hash-nya sendiri dan hash dari blok sebelumnya. Jika informasi diubah, hash untuk blok sebelumnya dan berikutnya juga berubah, dan ini mengganggu status bersama buku besar. Lalu ada efisiensi. Blockchain bekerja sepanjang hari, transaksi dapat diselesaikan dan dalam hitungan menit dan dianggap aman dalam waktu tidak lebih dari beberapa jam. Lalu ada biaya lebih rendah. Blockchain menghilangkan biaya verifikasi pihak ketiga oleh manusia dan banyak biaya pemrosesan transaksi.
Next. Lalu ada komputasi awan. Komputasi awan dapat digunakan oleh browser guna mengakses perangkat lunak atau perangkat lunak sebagai layanan, perangkat lunak infrastruktur sebagai layanan, dan seluruh lingkungan aplikasi platform sebagai layanan dari jarak jauh dengan memanfaatkan lebar pita tinggi jaringan telekomunikasi global modem. Komputasi awan berpotensi menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan memudahkan untuk mengubah perangkat lunak dan perangkat keras sehingga meningkatkan fleksibilitas. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.